sepatutnya kita sebagai umat muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dino yang artinya yaitu D. Dwi Nuri Yuliani, I. Inesya Putri Wilujeng, N. Nur Safa Azahra, O. Viola Putri Kurniato, aka Ola. Di sini kami akan memberitahu tentang materi komunikasi perkantoran. Pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian komunikasi di jurusan perkantoran. Komunikasi di jurusan perkantoran adalah proses penyampaian informasi, instruksi, dan pesan antar pimpinan dengan karyawan, antar pegawai, maupun dengan pihak luar, agar pekerjaan administrasi bisa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Pentingnya komunikasi di tempat kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan kerjasama komunikasi yang baik, membuat tim lebih mudah, memahami tugas, saling membantu, dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mengurangi kesalahpahaman instruksi yang jelas, mencegah salah pengertian yang bisa menimbulkan kesalahan kerja. Yang ketiga, membangun hubungan dengan baik, komunikasi yang sehat, hubungan antar rekan kerja dan atasan bawahan menjadi lebih harmonis. Yang keempat, mendukung penyelesaian konflik biasa diselesaikan dengan cara yang sehat jika ada komunikasi terbuka. Jadi jenis komunikasi dibagi menjadi 8. Yang pertama, verbal. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa kata-kata, melainkan lewat ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, pakaian, atau simbol-simbol lainnya. Yang ketiga, lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan ucapan atau suara secara langsung. Yang keempat, tulisan. Komunikasi tertulis adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan media tulisan sebagai alat penyampaian pesan. Yang kelima, komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui saluran resmi dan sesuai aturan organisasi. Komunikasi ini biasanya tercatat dan terstruktur. Yang keenam, informal adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara bebas, spontan, dan tidak terikat aturan resmi organisasi. Komunikasi ini muncul karena adanya hubungan sosial. 7. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam suatu organisasi atau perusahaan, yaitu antara pimpinan, karyawan, maupun antar bagian di dalam organisasi tersebut. 8. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan antar organisasi dengan pihak luar yaitu masyarakat, mitra kerja, pelanggan, atau instansi lainnya. Yang pertama, verbal. Contohnya, 1. Rapat kerja. Atasan menjelaskan target bulanan kepada tim dengan berbicara langsung. 2. Telepon bisnis. Customer service menjawab pertanyaan pelanggan lewat panggilan. 3. Email atau surat resmi. Bagian administrasi mengirim surat pemesanan barang ke supplier. Yang kedua, non-verbal. Contohnya, 1. Kontak mata. Atasan menatap karyawan saat memberi instruksi, tanda perhatian serius. 2. Ekspresi wajah. Senyum resepsionis ketika menyambut tamu. 3. Gerakan tubuh mengangguk sebagai tanda setuju atas diskusi rapat. 3. Tulisan. 1. Rapat kerja antara manajer dan staf untuk membahas target penjualan. 2. Wawancara kerja antara HRD dan calon karyawan. 3. Negosiasi antara sales dengan pelanggan secara langsung. 4. Layanan customer service melalui telepon. Yang keempat, tertulis. 1. Mengirim email bisnis kepada klien. 2. Membuat laporan bulanan untuk pimpinan. 3. Menyusun surat panggilan dan kerjasama dengan mitra usaha. 4. Membuat nota pemesanan atau faktur kepada pelanggan. 5. Formal. 1. Rapat resmi membahas laporan keuangan bulanan. 2. Surat dinas dari pimpinan kepada karyawan. 3. Email resmi perusahaan kepada mitra bisnis. 4. Presentasi proyek di depan manajemen. 6. Informal. 1. Ngobrol santai antara
Menyampaikan ide secara spontan kepada atasan di luar rapat. 3. Diskusi ringan di grup chat WhatsApp kantor. 4. Bercanda antar rekan kerja di ruangan kerja. Yang ketujuh, internal. Contohnya, 1. Rapat pimpinan dengan karyawan untuk membahas target kerja. Yang kedua, pengumuman manajer kepada staf melalui memo atau email. Yang ketiga, diskusi antar bagian, misalnya bagian pemasaran dengan bagian keuangan. Yang keempat, laporan kerja yang dikirimkan staf kepada atasan. Yang kedelapan, eksternal. Contohnya, 1. Perusahaan mengirim surat penawaran produk ke klien. Yang kedua, customer service melayani pertanyaan pelanggan melalui telepon. Yang ketiga, negosiasi kontrak kerjasama dengan mitra bisnis. Yang keempat, promosi produk lewat iklan atau media sosial kepada masyarakat. Kesimpulan yang dapat kami peroleh adalah komunikasi yang efektif sangat penting dalam kehidupan kerja, terutama dalam era digital. Kemampuan komunikasi yang baik, termasuk menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dan berkomunikasi efektif dengan rekan kerja, atasan, dan klien dapat meningkatkan produktivitas, membangun hubungan profesional, dan memajukan karir. Sekian materi komunikasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.